Ya, sekarang simulasi perpindahan untuk batas atas dan bawah. Batas atasnya dibuat 50,7 berpindah ke inverter dan 50,5 berpindah ke PLN. Dibuat mepet supaya untuk simulasi perpindahan. Oke, sekarang udah berpindah ke inverter, kita load. Bebannya nanti akan berpindah ke PLN. Ada suara relay kontaktor terdengar. Ya. Berpindah ke PLN tegangan 180. Kemudian akan berpindah ke inverter lagi, kompornya saya matikan. Ya, berpindah ke inverter lagi. Saya hidupkan lagi. Berpindah ke PLN, saya matikan. Berpindah ke PLTS, saya hidupkan lagi. Berpindah ke PLN, begitu terus. Karena ada pengisian panel, jadi tegangannya naik dari panel surya. Sekarang kita perhatikan lebih jelas. Sekarang load kompor masuk, tegangan DC turun, akan berpindah ke PLN. Ya, PLN berpindah ke inverter lagi karena sudah menyentuh batas atas. Berpindah ke pilot lagi, berpindah ke PLN, tegangan DC naik, berpindah ke inverter di atas 50,7. Ini belum, kita turunkan kompor listrik supaya tegangan DC naik. Oke, udah. Berpindah ke inverter, kita nyalakan kompor listrik, tegangan DC turun, menyentuh batas bawah, berpindah ke PLN lagi. Sekarang kita simulasikan terhadap limit wattnya, perpindahan terhadap limit watt. Berarti ini nggak apa-apa, 50,7. Inverter off-nya saya buat jauh supaya untuk nggak menyentuh limit watt, limit tegangan bawah, batas bawah. Yang akan saya atur adalah limit wattnya. Oke, di sini akan saya turunkan di 1400. Jadi nanti kompor listrik ini saya nyalakan dengan daya rendah. Kemudian daya tinggi saya naikkan, akan berpindah ke PLN karena limit wattnya terdeteksi. 1,4 mungkin kita set dulu. Oke, sekarang udah berpindah ke inverter. Ini akan saya nyalakan kompor listrik. Nah, ini belum berpindah ke PLN karena limit wattnya belum tercapai, masih 1200 watt. Kemudian nanti akan teroper ke PLN kalau load inverternya kita tambahkan, naik satu lagi, tik. Nah, berpindah ke PLN. Di sini overwatt, teroper ke PLN. Terus nanti beberapa saat dia akan hidup lagi sesuai dengan timer auto on yang disetting. Nah, sekarang berpindah ke inverter lagi, load beban, overwatt lagi karena beban belum diturunkan. Kita harus menurunkan beban di sini. Kalau kita nggak sempat menurunkan beban output, auto on-nya tidak perlu disetting ke timer, jadi di off aja. Nanti dia akan hidup secara manual. Oke, sudah aman. Inverter main di 1500 watt. Ini nggak akurat, ini cuma indikator aja. Main di 1200 watt. Kita tambah beban, kita lihat dari sini, tambah beban lagi kompornya. Ya, 1400 watt, pindah ke PLN.
Bagaimana kalau PLN-nya cuma daya kecil? Pasti keoper ke PLN ngetrip, MCB PLN-nya ngetrip, karena MCB PLN lebih kecil dari daya yang kita pakai. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita masuk ke menu limit watt untuk PLN-nya. Limit watt. Ini tadi betul udah nggak perlu diatur. Nah, di sini daya yang boleh dioper PLN daya berapa? Kita set, kalau di atasnya 1400 pastinya PLN-nya ngetrip kalau cuma dipasang 900 VA kWh meter. Misalkan kWh di rumah cuma 900 VA. Maka di sini boleh oper ke PLN kalau dayanya udah di bawah 900 VA. Di sini kita tulis 700 VA, kisaran 600-an watt. Boleh oper ke PLN. Kita lihat hasilnya. Sekarang udah inverter. Kompor listrik saya nyalakan. Oke, kita simulasikan lagi. Naik 1. Bentar. Ya, kita mulai. Beban 1200. Belum berpindah ke PLN. Kita naikkan lagi sampai maksimal. Kita tambah beban lagi 3000. Ini udah lebih dari 1400 overwatt, tapi masih belum berpindah ke PLN. Karena kalau dipindah ke PLN, MCB PLN jebret. Sampai kapan ini bertahan seperti ini di overwatt seperti ini? Sampai baterainya habis. Baterai LiPo 4-nya sampai habis protek. Jadi ini akan membypass batas bawah EOD. EOD-nya dilewati sampai di bawah EOD, sampai dengan baterai blanknya habis. Supaya apa? Supaya nggak ngetrip, karena tujuan dari menunya mempertahankan kWh meter PLN nggak ngetrip. Jadi overwatt berapapun akan tetap bisa dihandle oleh inverter kalau batasnya masih dalam range spesifikasi inverternya. Ini limit watt tadi 1400. Kita naikkan, coba kita simulasi lagi di atas 1400. Di atas 1400 tadi misalkan segini aja. Kalau di bawah 1400 dia nggak akan pindah ke PLN daya opernya. Kalau 1500 kita coba, pasti mau berpindah. Kita naikkan. Oke, 1200. Kita naikkan daya lagi. Belum berpindah. Ya, berpindah. Sekarang udah berpindah ke PLN overwatt. Udah berpindah. PLN nanti kembali ke inverter lagi kalau tegangan batas atasnya udah tercapai lagi. Nah, ini udah tercapai, berpindah ke PLN, ke inverter. Oke, tegangan naik 220. Kita bebani lagi, nanti 3 detik berpindah ke PLN overwatt. Oke, sekarang tadi ada jedanya sebelum perpindahan. Jedanya overwatt kita turunkan supaya lebih sensitif lagi.
Sebentar, ini kalau yang settingan daya oper ke PLN tadi kita bisa naikkan kalau mau berfungsi sebagai normal. Tapi kalau berpindah ke PLN pasti ngetrip PLN-nya kalau daya kWh meternya dipasang di bawah dari beban load. Jadi ya, beban loadnya terlalu besar. Overwatt time-nya kita buat lebih sensitif di 0. Nanti berpindah ke PLN-nya lebih cepat. Sekarang udah inverter. Saya naikkan, langsung berpindah ke PLN. Sekarang pakai PLN, kita naikkan, tik, belum kedetek. Nah, sekarang udah berpindah ke inverter. Sekarang ke inverter, belum berpindah. Ya, sekarang inverter saya load overload, nanti langsung berpindah ke PLN. Nah, langsung berpindah ke PLN. Ini beban dari PLN drop karena pakai inverter biar lebih kelihatan. Pakai dari inverter juga karena rumah off-grid nggak ada PLN-nya di sini. Ya, kita lihat lebih jelas. Sekarang inverter load beban, sekarang PLN load beban. Sekarang akan dihandle oleh inverter. Kita nunggu batas atas tercapai. Oke, hampir berpindah. Sekarang berpindah ke inverter, kemudian sekarang berpindah ke PLN lagi. Nggak kelihatan karena jedanya 0 second tadi. Nanti kita tunggu batas atas, tegangan 220 itu inverternya. Ya, sekarang inverter, sekarang pindah lagi ke PLN. Nggak sampai 1 detik. Sekarang kita buat 1 detik aja biar kelihatan. Auto. Untuk ini dibuat 2 detik aja. Inverter overload PLN, nanti ke inverter lagi, delay ada delay auto on nya, beda delay. Sekarang akan berpindah ke inverter 220, deload overload. Sekarang overload akan berpindah ke PLN. Nah, berpindah lebih kelihatan jedanya. Sekarang PLN menghandle beban, tegangannya cuma 180. Kita tunggu batas atasnya tercapai. Ya, sekarang udah tercapai, berpindah lagi ke inverter. Ini kondisi LCD-nya. Batas atas sudah. Inverter hidup. Sekarang inverter overload, berpindah ke PLN. Auto on lagi. Menunggu batas atas. Oke, udah hidup. Akan berpindah ke inverter overload,
berpindah ke PLN lagi, kita tunggu auto on nya. Ini belum tercapai, udah di atas 50,7. Inverter overload, berpindah ke PLN. Overwatt timer dibuat 5 detik. Oh iya, ini batas bawahnya tadi kemepet, terlalu mepet jadi sering pindah. Ya, overload di atas 1400, 5 detik overwatt. Nanti inverter akan hidup. Trafo sudah on. Batas atas tercapai, inverter udah connect, kita overload di atas 1400, bertahan 5 detik di 1400 baru overwatt. Kita turunkan menu timernya lagi. Tadi batas bawahnya tercapai jadi berpindah juga. Ini dibuat 2 detik, kita lihat perpindahannya stabil, lebih stabil. Kita tunggu ke inverter dulu. (220) hidup, inverter. Sekarang kita load. Load 1400, di atas 1400. Ya, berpindah ke PLN. Batas atasnya nanti tercapai, berpindah ke inverter. Kita turunkan biar cepet. Ya, sekarang udah inverter. Oke, mungkin itu untuk posisi PLN-nya ada. Sekarang PLN-nya kita matikan. Kita overload di atas 1400. Tetap mau overload. Sekarang kita overload 4000. Juga mau protect 4000 watt masuk, 4000, 2 detik overwatt. Kita tahan bebannya di 4000, inverter on, protect lagi 2 detik. Inverter masuk, protect lagi, overwatt. Kita lihat kondisi output. Ada hidup, mati. Nanti ada lagi 220 4000 overload, pindah lagi. Coba jeda untuk auto on nya kita turunkan 1 detik, kemudian jeda overload timernya kita pepetkan juga di 1 detik. Bagaimana respon dari kontaktor kita ketika kita tahan load beban 4000-an overload. Ya, inverter lagi, berpindah lagi, kontak lagi, on, overload lagi, pindah lagi.
tidak ada kendala di kontaktor ataupun tabrakan, udah enggak karena NCNO. Sekarang kita paksa lagi timernya, kita pepetkan di 0 milisecond. Bagaimana responnya? Apakah inverter meledak? Overload. Tegangan baru naik, kontak ATS, overload langsung mati. Nah ini belum sampai 220 udah respon 4000, langsung turun lagi. Proteksinya berjalan dengan bagus. Inverter PLN, inverter off, inverter off. Dan kelebihannya menggunakan kontaktor besar, kita bisa menggunakan untuk gak cuman rumah tapi bengkel, untuk kapasitas besar. Terus bagaimana tegangan koilnya di dalam ATS ini? Ini koil, ini inverter, ini PLN. Koil dari inverter disuplai inverternya juga, dan koil dari PLN disuplai dari koil PLN-nya. Ada isu sebelum dari rangkaian kontrol ini, di mana kontaktor ini mengalami arus tegangan soft start dari inverter. Inverter kan dia dari 0 ke 220, dia ada soft startnya pelan, dan sedangkan kontaktor ini hanya aktif di atas tegangan 170-an, 150-an. Di bawah 170-an ketika dia tersambung oleh soft start, ini hanya akan bergetar. Relay kontaktornya hanya akan bergetar di atas 170, 150 baru tek. Nah, jadi sistem kontrol dari ATS ini dia menghubungkan relay kontaktor saat tegangannya sudah di atas 150 kontak. Dia koilnya dikontak di tegangan 150 untuk menghindari getaran dari tegangan rendah. Kemudian baru load beban di atas 150, ada sisa soft start dari 150 ke 220. Nah, sebelumnya ini menunggu 220 dulu stabil baru kontak ke rumah. Nah, itu ada masalah karena jika beban udah terpasang semua di rumah, ini kontaknya pas 220, inverternya nggak fungsi soft startnya. Arusnya akan lebih besar untuk menghandle tiba-tiba beban yang besar. Nah, untuk mengantisipasi itu, untuk menggunakan sistem soft start-nya dari tegangan pelan, maka kontaktor diputus, dikonek di tegangan 150, baru kontaktor hidup di atas 150, baru nge-soft start sebentar untuk ke 220. Jadi beban inverter untuk mengawali load beban tidak terlalu berat. Kita simulasi getaran dari trafo. Ya, ini koil kontaktor kita hubungkan ke A1 A2, kabelnya ke output AC trafo langsung supaya bisa mendeteksi dari 0 sampai 220 soft start-nya. Sekarang ini kita matikan, kita mulai dari awal, menu, kemudian on. Nah, ada suara getaran seperti itu. Off, kita on kan. Ini kalau udah nempel box lebih bunyi ini. Nah, seperti itu. Kita ulangi lagi. Di sini kita off kan. Menu on. Nah, getaran seperti itu. Jadi sistem kontrol dari inverter bisa mengatur relay kontak, kebutuhan dari kontaktornya. Jadi tidak masalah menggunakan kontaktor yang besar, lebih bagus, tapi perlu penyesuaian di kontrol.
Mungkin itu bisa menghindari dari perpindahannya nggak stabil. Jadi kontaknya getar semua dua, mau pindah ke PLN atau ke inverter tanggung-tanggung. Kalau posisi PLN-nya nggak ada, tapi kalau posisi PLN-nya ada, dia berpindah-pindah, nggak perlu softar karena dua sumber udah ada. Tapi kalau PLN-nya nggak ada kan, ini harus mengendal dari nol. Nah itu fungsinya yang coil tadi. Kalau udah sistem PLTS hidup, dua sumber ada, PLN ada, inverter ada, mau pindah ke inverter atau ke PLN, dia menunggu tidak di 150 tapi di 220. Kalau 220 nya udah tercapai, inverter udah on, 220 siap, baru dioper oleh ATS nya. Jadi tidak seperti ketika awal startnya tadi tanpa PLN. Jadi ketika udah pakai PLN, batas atas tercapai, mau berpindah ke inverter, inverternya on dulu. Ketika sudah stabil 220 baru ATS-nya kontak jelek. Itu kalau standby on-nya off. Tapi kalau standby on-nya on, inverter hidup terus, dua sumber ada, sedang pakai PLN, mau pindah ke inverter, udah tercapai, maka kontaktor langsung pindah aja, tidak perlu menunggu softarnya udah stabil. Itu sistem auto on-nya yang standby on-nya yang on. Oke, mungkin itu dulu untuk sistem kerja dari ATS. Next video. Terima kasih.